Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Awaluddin ma'rifatullah, awal wajibin alal insani la ma'rifatullahi bistiqon. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam santun, salam sejahtera selalu untuk para teman, para sahabatku semua yang ada di Hawa Kultur. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan, memberikan ketenangan, ketentraman. Semoga Allah membukakan segala jalan, segala kesusahan, segala kerumitan, sehingga dimudahkan di dalam urusan keduniaan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang sedikit pengalaman-pengalaman tentang ilmu, berbagi tentang pengetahuan, berbagi tentang sedikit cahaya nurun ala nur. Siapa tahu bermanfaat bagi para teman, para sahabat, para saudara-saudara semuanya. Tak lain supaya kita di alam dunia ini, di alam pijakan ini, di alam transit ini, kita menemukan arti ya ayuhan nafsul mutmainah. Insya Allah. Semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan mahabbah dan rahmatnya kepada para saudara sekalian. Wabil khusus bagi teman-teman yang mungkin pernah berkomentar miring tentang diri saya, silakan, halal bagi saudara untuk berkomentar apapun tentang diri saya. Karena yang pasti saudara tidak pernah mengenal saya, saudara tidak pernah mengetahui saya. Jadi apapun asumsi Anda, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang pengetahuan, tentang acuan untuk memahami ilmu, acuan untuk mengembangkan sayap-sayap ilmu, acuan untuk mengetahui tentang keadaan wujud harfiah dan maknawianya dari setiap apapun yang kita cari, kita pelajari, kita renungkan tentang ilmu-ilmu. Semoga nantinya setelah kita memahami ilmu, banyak memahami ilmu, kita banyak tentang pengetahuan kita banyak tahu tentang hal-hal yang selama ini mungkin belum kita ketahui. Semakin menjadikan diri kita orang-orang yang bijak, semakin menjadikan diri kita orang-orang yang santun, semakin menjadikan diri kita apa yang keluar dari lisan kita selalu senantiasa lembut, selalu senantiasa menyenangkan, menyegarkan siapapun yang kita temui. Semakin faham tentang ilmu, semakin banyaknya pengetahuan ilmu. Semoga para teman, para saudaraku menjadi orang-orang yang selalu senantiasa tidak pernah bosan untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan hal-hal tentang pemahaman termasuk di dalam diri kita, pemahaman tentang sifat-sifat salbiah, hal-hal yang tidak patut bagi diri kita, yang tidak patut bagi kefitrahan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebagai jiwa yang beradab, sebagai jiwa yang beragama. Semoga sedikit demi sedikit kita bisa mengendalikannya, sedikit demi sedikit kita bisa membuang dari dalam diri kita. Minimal kita bisa meminit perbuatan-perbuatan yang notabene tidak patut bagi diri kita. Lebih-lebih apabila sampai menimpa orang lain yang menyebabkan tersinggung, menyebabkan sakit hati. Insya Allah, semoga para teman-teman yang selalu senantiasa ingat kepada Allah. Cara ingatnya dengan mungkin melihat YouTube, melihat tentang tausiah, melihat tentang apapun. Ini adalah termasuk bagian dari sholat daim para saudaraku semua. Semoga Allah selalu senantiasa menerimanya. Semoga Allah selalu senantiasa merahmati setiap rasa ingat kita kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang sedikit pengetahuan, sedikit sekali tentang pengetahuan apa sih yang ada di dalam diri kita ini, apa yang dikandung di dalam diri kita, manusia dengan jasad seperti ini, dengan bentuk rancangan Allah seperti ini, dengan settingan-settingan kecanggihan Allah yang ada di dalam tubuh kita ini. Seluruh biliunan sel-sel saraf yang ada di dalam diri kita ini, bagaimana kolaborasinya dengan jagat raya ini? Apa hubungannya dengan seluruh isi jagat raya ini? Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari layati liulil albab.
Jadi nantinya untuk para teman, para saudara, gunakan rasio atau logika. Silakan gunakan rasio atau logikanya. Kalau memang diperlukan untuk pengetahuan tentang analisis ilmiah, silakan teman-teman membaca buku dari para ilmuwan, para pemikir, para cendekia untuk acuan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Lalu yang tak lain, kembalikan dari pemikiran rasio, kembalikan dari analisis dan eksperimen yang pernah kita buktikan, itu kembalikan kepada dasar awalnya, yakni Al-Quranul Karim. Kalau seorang ibu, tatkala seorang ibu mengandung, tatkala seorang ibu hamil, apa yang ada di dalam perut ibu adalah apa? Yang pasti bayi, yang pasti janin. Jadi yang dikandung oleh seorang ibu itu pasti janin, pasti bayi, pasti calon-calon manusia. Terus kira-kira apa yang kita kandung di dalam diri kita? Banyak kita mendengar tahu tentang ideologi, tentang pemahaman-pemahaman yang mana jagat raya itu ada di dalam diri manusia. Saya yakin para teman-teman adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang tidak gerusa-gerusu dalam memahami ilmu. Saya yakin para teman, para saudara yang mempelajari tentang ilmu tauhid, mempelajari tentang keluasan sayap-sayap tentang ilmu Allah yang tidak pernah ada batasnya. Saya yakin para teman-teman tidak akan mudah percaya, teman-teman akan selalu teliti, kritis di dalam memahami setiap apapun yang kita dengar. Itu adalah tanda-tanda orang hebat, tanda-tanda orang yang keimanan, keyakinannya sangat kuat di hadapan Allah, sehingga di dalam bermahabbah kepada Allah, sehingga di dalam mewujudkan rasa syukur dan sujud kita kepada Allah, kualitas kuantitasnya tidak bisa diragukan. Semoga kita nantinya setelah memahami, setiap kali memahami ilmu, memahami pengetahuan, mendengarkan tausiah, semoga kita termasuk bukan menjadi orang-orang yang taklid, yang selalu ikut-ikut sementara waktu tidak pernah tahu tentang kebenarannya, sementara waktu tidak pernah tahu tentang pembuktian untuk apa? Untuk penerapan di dalam kehidupan. Bagaimana kita mengimplementasikan tentang pengetahuan kita tentang apa yang kita pelajari di dalam kehidupan, di dalam bersosialita, di dalam diri. Dan penerapan seluruhnya ini tak lain untuk kebaikan diri. Allah menciptakan jagat raya, hamparan jagat raya ini, dan seluruh isi yang ada di jagat raya ini, bahkan termasuk planet, bintang, bulan, matahari yang bergantung, yang bertempat di ruang, seluruh planet yang ada di jagat raya, bahkan bumi yang kita duduki sekarang ini, bahkan bumi yang kita tempati untuk tinggal ini bergantung tanpa tiang, tanpa. Jadi ibaratnya bumi, matahari, seluruh planet seperti ini, menggantung, tidak pakai gantungan, tidak ada tiang. Dia itu apa? Dia dengan zat yang sudah diberikan oleh Allah, dia itu ada di dalam ruang. Nah, bahasa perenungan untuk para teman-teman, coba kita perhatikan ruang yang begitu besar. Bagaimana dengan wal asri innal insana lafil khusr illal ladina amanu, dan seterusnya. Bagaimana dengan ruang ini? Ruang yang begitu besar. Nah, apa hubungannya ruang dengan seluruh isinya yang begitu besar dengan diri kita? Ada apa di dalam diri kita? Kalau kita mau mengkaji, kalau kita mau menelaah, kalau kita mau merenung, selalu mencari, belajar, maka akan ditemukan titik-titik di dalam diri, penuh titik-titik rahasia di dalam diri manusia. Jadi, di dalam diri manusia, kita harus membedakan nantinya apa sih yang ada di dalam diri manusia antara wujud harfiah dan maknawiyah, yakni yang berupa sifat dan af'al. Jadi harus mampu membedakan, yakni wujud hakiki harfiahnya dengan wujud maknawiyah atau isi di dalam wujud dan sifat di dalam wujud. Kita harus memahami. Seperti contoh, sebelum saya kembangkan lebih jauh, kita berbicara tentang setan, jin, iblis. Kita wakili dengan setan. Setan yang notabene oleh Allah ditugaskan untuk selalu menggoda manusia, menjerumuskan manusia, memanipulasi manusia,
lalu memfatamorganakan setiap kebaikan-kebaikan, kebenaran yang belum tentu tentang kebenaran itu sendiri. Jadi setan nyata di alam wujudnya, dan dia keberadaannya memang eksistensinya itu di alamnya setan, taruhlah seperti itu. Akan tetapi seluruh sifat-sifat setan yang ada di luar, yang sudah ada kita pernah baca di dalam Al-Quran, seperti contoh, setan itu suka dengan kesombongan, setan itu suka dengan kedengkian, setan itu suka memanipulasi kebenaran, setan itu suka memakai topeng-topeng untuk kebaikan. Nah, ini kan sifat setan. Para saudaraku yang menjawab, kira-kira sifat kesombongan ini manusia memiliki enggak? Kira-kira kedengkian, ujub, namimah, sum'ah, termasuk sifat-sifat keakuan, suka dengan keakuan, termasuk sifat-sifat tentang banyak sifat. Nah, otomatis para teman-teman bisa menjawab, sifat setan berarti ada di dalam siapa? Itu yang jawaban para teman-teman. Jadi secara nggak langsung kita memiliki sifat-sifat setan. Terus kita belajar lagi yang lain. Sebelum saya jawab nantinya apa yang ada di jagat raya ini, kira-kira ada nggak di sini? Lalu saya contohkan lagi dengan ini, mohon maaf untuk para saudaraku, saya hanya menyontohkan, saya para saudaraku tidak memiliki kewenangan untuk mendoktrin, untuk menyalahkan seseorang. Karena kita mau menyalahkan orang lain, mau menilai atau mendoktrin orang lain ini itu, kalau kita tidak pernah tahu hati orang di depan kita, jalan pikiran orang di depan kita, kita jadinya kotor hati kita. Kita jadinya tertato hati kita. Tertato dengan apa? Tertato dengan buruk sangka, tertato dengan prasangka-prasangka yang belum tentu kebenarannya. Saya berbicara tentang wujud anjing, sayang. Otomatis kalau saya membicarakan wujud, orang-orang yang bijak, orang-orang yang kritis di dalam pemahaman, memaknai tentang pemahaman, otomatis akan menarik benang merah di dalamnya. Ada jeda di antaranya. Anjing seperti anjing, kita tahu sifatnya, najisnya, para teman, para saudara tahu. Anjing selalu menggonggong, anjing selalu lidahnya dikeluarkan, menjulurkan dengan mengeluarkan air liurnya. Lalu ini wujud anjing. Jadi tentang wujud anjing seperti itu, lalu kira-kira sifat anjing yang suka menggonggong, sifat anjing yang suka menjilat-jilat. Jadi kita kembalikan, kita kolaborasikan dengan pemahaman secara umum, kita buktikan yang kita ketahui. Kira-kira sifat menjilatnya anjing itu adakah? Kira-kira manusia itu memiliki sifat suka menjilat untuk mencari keuntungan-keuntungan dari orang di depannya. Lalu membaik-baikkan, membagus-baguskan, memuja-muji orang di depannya. Itu tak lain keuntungannya apa? Keuntungannya supaya dapat keuntungan. Sama halnya dengan anjing, anjing menjilat-jilat, lalu anjing mengendus-ngendus segala macam, yang pada endingnya nanti bagaimana? Supaya disayang, supaya mendapat makanan dari majikannya. Nah, otomatis sifat anjing yang suka menggonggong, taruhlah, menggonggong adalah semantik daripada orang yang suka berkoar-koar, orang yang suka berdebat, orang yang suka menunjukkan tentang dirinya, orang yang suka dengan sifat kesombongannya. Nah, untuk contoh-contoh seperti ini, kira-kira adakah manusia yang sifatnya suka menyombongkan diri, suka menampak-nampakkan dirinya, suka yang seperti sifatnya anjing? Nah, oke, jawaban dari para teman-teman ada. Otomatis ada di dalam diri manusia itu sifat. Nah, seperti itu. Sekarang kita kembangkan lebih jauh. Yang pasti di dalam diri manusia pun ada sifat-sifat Asmaul Husnanya Allah. Di dalam diri manusia ada sifat malaikat yang penuh kebaikan, yang penuh kesantunan, yang selalu berbuat baik, yang selalu peduli kepada siapapun. Di dalam diri manusia ada sifat unsur air, angin, api, tanah. Yang mana dari setiap unsur apabila dikembangkan secara analitis, apabila dijelaskan secara analitis, maka setiap 4 unsur akan mendominasi tentang bagaimana EQ, SQ, EQ manusia. Bagaimana dengan keintelektualan manusia, bagaimana dengan emosional manusia, bagaimana dengan spiritual manusia, dan seluruhnya ada di dalam diri manusia.
Nanti ending dari pemahaman tentang kita mengenal tentang diri kita, apa yang terkandung di dalam diri kita, bahwa di dalam diri kita ada kekuatan super dahsyat, ada kekuatan hebat yang diberikan oleh Allah. Apabila bagaimana? Apabila orang-orang tersebut mau menggali, mau mengobservasi, mau mengeksplorasi secara luas, secara jauh, untuk kemaslahatan tentang diri kita, untuk kebaikan tentang diri kita. Kembali tentang apa kandungan yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita berbicara dari 4 unsur, yakni unsur air, angin, api, tanah. Ini 4 unsur ini ada di dalam diri. Bahkan wujud harfiahnya itu pun ada. Air memang ada di dalam diri. Angin berupa nafas ada di dalam diri. Api berupa semangat, kesungguhan, emosional untuk mencari ilmu secara luas, mengembangkan ilmu dengan secara yang kritis. Lalu termasuk sifat air, api, angin, tanahnya, yakni tanah, yakni letak kesabaran, letak pasrahnya manusia, tentang banyak hal yang berdasarkan, berpondasikan dengan Al-Quran dan pemahaman kita. Kembali lagi saya contohkan, nanti para teman-teman kembangkan secara jauh, kembangkan secara luas, ada apa aja di dalam tubuh manusia. Kira-kira kalau roh manusia keluar, kira-kira roh manusia ini bagaimana? Lalu jasad ini kalau kita kira-kira tatkala kita takarub kepada Allah, tatkala kita muqarrabah kepada Allah, tatkala kita riyadhah, tatkala kita duduk diam, iktikaf atau dzikir, lalu kita masuk ke fase fokus, ke titik fokus, maka kita akan naik tinggi sekali ke langit, maka kita akan melihat jasad kita sangat kecil di bumi ini. Mungkin para teman pernah mengalami, mungkin para saudaraku pernah mengalami. Syukur alhamdulillah Allah menunjukkan keluarnya diri, keadaan bagaimana besar kecilnya diri, dan jasad tubuh yang ditinggalkan yang nantinya akan menjadi bangkai. Kembali tentang kandungan apa yang dikandung di dalam diri manusia. Saya contohkan. Di dunia luar kita tahu di semesta ada matahari. Matahari menghidupi jagat raya ini. Lalu matahari bisa menghidupi jagat raya ini, matahari bisa memberikan energi-energinya untuk kepentingan kelangsungan hidup manusia. Nah, matahari yang ada di dalam diri itu apa? Yakni matahari di dalam diri adalah berupa roh. Termasuk matahari di dalam diri berupa la haula wala quwata illa billah, yang mampu memberikan kehidupan untuk seluruh tubuh kita. Jadi bahasa matahari ini adalah matahari filosofis. Jadi sifatnya di dalam diri, apabila kita diterangi oleh cahaya matahari, maka seluruh kehidupan di dalam diri kita, termasuk tentang disiplin ilmu, tentang pengalaman, tentang pengetahuan, tentang akhlak, tentang cara bertindak, tentang cara berbicara, tentang cara berbuat, apapun yang sudah ditulis di dalam Al-Quran, itu nanti akan nampak tentang kebenarannya. Jadi matahari ini kalau dikembangkan secara luas dengan hukum kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Ilmu Allah tidak akan pernah ada tepian batasnya. Ilmu Allah semakin direnungkan akan menembus ke dimensi yang tidak mampu dijangkau oleh rasio dan logika. Artinya bagaimana caranya nanti untuk menembus dimensi ilmu yang tanpa batas? Allah sudah halalkan, Allah sudah berikan. Tergantung kita mau cari atau tidak. Tentang matahari, ilmu pun gambaran daripada cahaya matahari. Dunia adalah gambaran dari kegelapan tanpa matahari. Mata manusia yang memiliki kehebatan bisa melihat ke sana sini, bisa bagaimanapun mata manusia. Tanpa matahari, mata manusia tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Jadi wujud dunia kegelapan ini adalah setelah disinari oleh matahari, maka bagaimana? Maka teranglah dunia ini. Dan mata kita mampu melihat apapun, bahkan benda sekecil apapun, kita mampu melihatnya. Lalu, ilmu adalah gambaran daripada matahari. Seluruh eksistensi dari 200 miliar yang ada di dalam pikiran kita, itu apabila kita terangi di ilmu, pikiran adalah kegelapan gambarannya. Apabila kita terangi dengan pengetahuan, kita terangi dengan pencarian, kita terangi dengan ikro untuk selalu senantiasa tahu, maka pikiran kita akan terang. Otomatis di dalam setiap kita bertindak, setiap kita melakukan ketakwaan kepada Allah, melakukan amalia ibadah,
kita selalu senantiasa dalam keadaan terang. Bagaimana artinya terang? Kita tidak ada keraguan untuk menabrak, kita tidak meraba, kita jelas di situ menyembah Allah jelas, kita takwa kepada Allah jelas, kita iman kepada Allah jelas, kita membaca Al-Quran pun jelas. Itu gambaran dari matahari. Saya menyontohkan, nanti para teman-teman kembangkan secara luas. Seperti bulan. Bulan yang cahayanya mendapatkan asupan dari matahari, sehingga dengan rotasi bumi, dengan rotasi alam yang ada ini, sehingga bulan bisa memancarkan sampai di dalam purnama. Bulan adalah gambaran dari kolbi manusia. Ayatnya tetap seperti yang tadi, Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari layatil ulil albab. Dan bal huwa layatum bayanatum fi suduril ladina utul kitab. Jadi utul kitabnya yang ada di dalam dada ini mengandung seluruh apa yang ada di jagat raya. Jadi biarkan, walaupun saya bukan kiai, bukan ulama, bukan para penceramah, biarkan saya menjadi orang biasa yang sangat biasa bagi diri saya. Saya menyontohkan dari Al-Quran yang pernah saya dengar. Biarkan saya bagi para teman-teman saya menjadi orang yang biasa, tetapi saya tidak akan pernah bosan untuk berbuat baik seperti orang-orang yang berceramah. Jadi gambaran daripada bulan ini apabila memancarkan cahayanya ini sangat indah. Tetapi kita tidak usah bertengkar tentang wujud harfiah, tentang wujud keberadaan bulan yang di sana sebenarnya lobang-lobang gak karuan. Kita bicarakan tentang filosofinya. Jadi apabila malam bulan ini memancarkan cahayanya, maka dunia akan indah nampaknya. Dan bulan itu adalah gambaran dari hati manusia. Apabila hati manusia itu cerah, apabila hati manusia itu seperti purnama, otomatis kalau hati nurani kita baik, hati nurani kita itu penuh cahaya yang indah, kira-kira saudaraku pasti tahu tentang jawabannya. Bagaimana tentang perilaku kita, bagaimana tentang perbuatan kita, bagaimana cara kita itu berucap, bagaimana cara kita itu berbicara, bagaimana cara-cara kita itu menyikapi di dalam setiap pikiran, bagaimana face-nya, bagaimana dengan bahasa tubuh orang-orang yang selalu senantiasa hatinya seperti bulan purnama. Saudaraku yang memiliki jawabannya. Jadi satunya lagi, Allah menciptakan bintang yang begitu banyak di jagat raya. Bintang itu apabila malam hari dilihat pasti sangat indah, sangat bagus. Apa sih bintang-bintang yang dilihat indah dari bumi itu? yakni akal pikir manusia, hidupnya setiap jiwa manusia, lalu termasuk bercahayanya hati nurani manusia, setiap pikiran, ide, niat, hasrat, emosional, spiritual, intelektual manusia, dan seluruh apa-apa yang ada di dalam cerebrum manusia. Ini adalah gambaran bintang. Apabila bintang kita memiliki bintang yang banyak, maka kita akan selalu indah di dalam hidup, kita akan selalu nikmat di dalam hidup, kita akan selalu menemukan tentang hakikat diri dan hakikat tujuan diri. Artinya Allah sudah mempersiapkan semua di dalam diri manusia. Inilah titik kenapa manusia dikatakan sempurna. Sempurna manusia itu, sempurna bagaimana? Sempurna apa yang sudah Allah berikan kepada manusia. Jawabannya, sudahkah kita menyempurnakan diri kita seperti apa yang Allah menyempurnakan kepada manusia? Termasuk menyempurnakan Islamnya setelah kita mengetahui banyak pengetahuan, banyak ilmu, lalu kita menguatkan tentang akidah, keimanan kita, kepercayaan kita pada Allah, hanya total untuk wahdaniyatnya Allah. Bintang bumintang adalah wujud akal pikir kita. Matahari yakni wujud dari roh kita, pengetahuan kita, akhlak kita. Lalu hati nurani adalah seperti gambaran bintang. Lalu hamparan bumi yang luas ini hamparan bagi orang-orang yang berilmu. Bumi kita adalah bumi kesabaran, bumi keikhlasan, bumi keridhaan. Tentang keikhlasan saya, tentang keridhaan saya, tentang saya yang tidak pernah bosan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu senantiasa berbagi para teman-teman. Silakan dikomeni bagaimanapun, silakan, karena para teman, para saudaraku tidak pernah tahu siapa diri saya. Mungkin wujud casing saya seperti mungkar nangkir apabila saya menjelaskan ilmu. Kenapa saya menjelaskan dengan cara demikian? Karena saya nggak mau tatkala para saudaraku, para teman mendengarkan apa yang saya sampaikan, nanti cerebrum yang bertugas untuk menerima, menelaah tentang ilmu-ilmu yang kita dengar, lalu master memory ini terpecah dengan ketawa pada waktu mengkaji pemahaman,
Saya kasihan, nanti kita itu tidak akan pernah ingat. Banyak para saudaraku bisa buktikan bagaimana orang-orang yang notabene mendengarkan ceramah, lalu mengaji, lalu mendengarkan tausiah. Bagaimana setelah 7 langkah, 7 jam, 7 hari hilang dari apa yang pernah disampaikan oleh para ulama. Naudzubillah, semoga para teman-teman bukan orang-orang yang demikian, dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Jadi ini adalah casing saya, karakter saya, cara penyampaian. Tapi kalau diri saya yang tahu saya itu orang sombong atau enggak, saya yang tahu dan Allah. Saya itu orang ikhlas atau enggak, saya dan Allah yang tahu. Saya tidak perlu diketahui oleh manusia. Saya tidak perlu puja-puji dari manusia. Yang perlu bagaimana? Yang perlu saya selalu senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Lalu berbicara tentang 4 unsur ada di dalam diri. Matahari, bumi, bintang, planet-planet ada di dalam diri. Lalu bagaimana dengan binatang? Binatang yang dinajiskan, binatang yang dihalalkan, diharamkan. Jadi kalau binatangnya itu wujudnya itu nggak ada di dalam diri sayang, tetapi sifatnya apabila ditunjukkan dengan af'alnya nanti dikeluar melalui af'al, perilaku, tindakan, perbuatan manusia banyak yang kita tahu. Badannya manusia, tetapi tindakan perilakunya seperti apa? Silakan para saudaraku jawab. Saya yakin para saudaraku tahu. Jadi kita mulai mengembangkan cara-cara pikir yang luas. Kita mengembangkan sayap-sayap kita secara luas. Para teman, para saudaraku, jangan percaya apa yang saya sampaikan, tetapi renungkan, pikirkan, lalu observasi dengan kritis, dengan teliti. Sehingga para teman tidak gampang percaya dengan apa yang saya sampaikan, tetapi buktikan dulu yang saya sampaikan. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang taklid, hanya ikut-ikut dan sementara waktu tidak pernah tahu tentang kebenarannya. Jin, setan, malaikat itu sifatnya ada di dalam diri, bukan wujudnya. Lalu bagaimana dengan Sang Al-Haq? Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Sang Raja Semesta, Sang Perancang yang maha canggih menciptakan diri manusia? Bahkan Allah Sang Perancang menciptakan organ tubuh yang sangat rumit dan kecil berupa bakteri. Bagaimana mata bakteri yang sangat kecil? Bagaimana Allah menciptakan kaki-kaki semut yang sangat kecil? Bagaimana dengan organ tubuh, organ-organ yang ada di dalam semut? Ini kehebatan Allah. Bagaimana dengan Sang Maha Hebat, Sang Maha tak tertandingi, Sang Maha Wisesa, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wenangi Jagat? Bagaimana dengan Allah? Adakah Allah ada di dalam diri kita? Bagi orang-orang yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan ketauhidan, bagi orang-orang yang mengkaji tentang ilmu kebatinan, bagi saudara-saudaraku yang mengkaji tentang ilmu kemarifatan, saudara-saudara yang mempelajari tentang ilmu kebatinan, ucapan tentang apa yang ada yang terkandung di dalam diri kita itu tidak akan pernah kaget dan tidak akan pernah menjadi wah, karena memang sejatinya semua itu ada dalam diri. Kalau kita berbicara tentang Allah, bagaimana tentang Allah? Yang pasti kita ambil sifat-sifat Allah, sifat Allah yang di Asmaul Husna. Lalu kalau sifat 20 kita jelaskan secara analisis, bagaimana dengan wujud, kita, bakok, mughalawatulillah, wadis, wahdaniyat, dan seterusnya sampai mutakaliman. Kalau kita kembalikan kedudukan untuk Allah, dan pada hakikatnya nanti setelah kita tahu tentang Allah, faham tentang apa itu asma, faham tentang apa itu sifat af'al dan datnya, saudaraku pasti bisa menjawab. Lalu histori kejadian tentang bagaimana Allah menciptakan tentang Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Bagaimana tentang urutan 25 nabi dan rasul? Bagaimana dengan setiap histori yang terjadi pada zaman nabi dan rasul? Adakah di dalam diri kita? Seperti contoh, silakan para teman-teman nanti kembangkan secara jauh, saya contohkan saja. Seperti contoh Nabiullah Nuh. Tatkala Nabiullah Nuh mendapatkan perintah untuk membuat kapal, untuk membuat perahu, lalu oleh Nabiullah Nuh dilakukan, dan setiap binatang berpasangan masuk ke dalamnya, orang-orang yang baik masuk ke dalamnya, orang-orang yang baik masuk ke dalam perahu ini. Lalu setelah semuanya selesai, bahkan sebelum perahu ini berjalan dalam keadaan hujan,
Nabiullah Nuh dalam historinya masih menyempatkan untuk memanggil siapa? Kan'am dan istrinya. Akan tetapi semesta berbicara lain, Allah berbicara lain. Putra dan istri Nabiullah Nuh itu jauh dari akidah, jauh dari kebenaran, jauh dari petunjuk, dan memang menolak dari apa yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh. Singkat cerita, kapal Nabi Nuh dengan seluruh muatannya ini, yakni binatang yang berpasang-pasangan, lalu seluruh yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang beriman, yang gak beriman kena siksa lah, seperti histori sejarahnya. Nah, kita bisa kembangkan di dalam diri kita. Jadi diri kita inilah adalah perahunya. Pikiran kita ini adalah setiap muatannya. Intinya Nabiullah Nuh adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang sujud, orang-orang yang percaya kepada Allah. Otomatis yang ada di dalam dirinya baik, dan binatangnya yang berpasang-pasangan. Otomatis yang ada di dalam pikiran ini adalah orang-orang yang beriman. Artinya bagaimana? Pikiran ini pikiran yang baik. Selalu optimis thinking, tidak pernah buruk sangka kepada orang lain, tidak selalu menyalahkan sana sini, tidak selalu mengkafir-kafirkan, mensesat-sesatkan yang lain, tanpa tahu tentang keberadaan hati nuraninya dan pikirannya. Lalu seluruh binatang, yakni sifat-sifat yang ada di dalam perahu Nabi Nuh, itu sifatnya ada dalam diri kita. Nabi Nuhnya sendiri sebagai pemimpin, sebagai nahkoda daripada kapal tersebut adalah akal kita. Jadi seluruh kecenderungan-kecenderungan di dalam jiwa ini adalah sifat-sifat dari binatang. Ya, kecenderungannya semua itu sifatnya yang kita tahu. Jadi intinya seluruh apa yang ada di jagat raya ini ada di dalam diri manusia. Itu kalau kita mau mengkaji, kalau kita mau mencari, kalau kita mau belajar, kalau kita mau betul-betul dengan kesungguhan mencari tentang ilmu-ilmu itu. Apabila tidak, impossible kita akan mendapatkannya. Di dalam diri manusia pun. Jadi, bal huwa ayatum bainatum fi suduril kitab. Jadi apabila itu manusia dengan kesungguhan yang hebat, lalu manusia itu mengurangi makannya, manusia itu mengurangi tidurnya, lalu manusia itu menguatkan, mengikat perutnya dengan puasa, insya Allah suatu saat kita akan sampai di dalam apa yang Allah pernah janjikan. Manusia super hebat, energi apapun di dalam diri manusia kembangkan sayang. Makanya di dalam bab ilmu pernafasan, di dalam bab ilmu meditasi, di dalam bab kita dzikir kolbi, di dalam bab banyak yang telah saya sampaikan, apabila sedikit satu mungkin bermanfaat bagi para teman tentang meditasinya, tentang ilmu pernafasannya, lalu kita kembangkan di dalam kehidupan ini, toh yang enak siapa? Yang enak para saudaraku, kita yang akan enak. Sel-sel tubuh kita, seluruh organ-organ kita, itu apabila kita mau mengolah, apabila kita mau mengaktifkan tentang mungkin ilmu pernafasan kita, toh yang untung siapa? Kita sendiri sayang. Intinya senang susah kita yang menentukan, bahagia atau susah kita yang menentukan, faham atau bingung kita yang menentukan. Lalu surga neraka kita adalah penentunya. Allah sudah memberikan semuanya, seluruhnya ada dalam diri kita. Bahkan seperti contoh kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kalau secara wujud harfiahnya daripada ayat ada kalimat la ilaha illallah. Terus adakah kalimat la ilaha illallah melalui pandangan kita di semesta ini? Lalu adakah kalimat la ilaha illallah secara jauh kita kembangkan sifat-sifatnya ada dalam diri? Insya Allah kalau kita mau mempelajari, mengetahui, mengenalnya, kita akan tahu. Banyak rahasia-rahasia yang dijelaskan di dalam diri manusia. Banyak rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam diri manusia, di dalam diri kita, di dalam diri para saudaraku sekalian. Rugi senyampang kita masih hidup. Kita hidup sekali sayang. Rugi kita kalau kita tidak memahami ilmu. Rugi kita hidup sekali. Kita kalau nggak selalu bahagia, selalu senang, selalu seperti apa tujuan hidup kita. Rugi kita hidup sekali sayang kalau kita nggak berbuat baik. Rugi kita hanya hidup sekali. Rugi kalau kita
tidak santun di dalam berbicara, lembut di dalam berbicara, menebar kebaikan dan menebar apapun. Sungguh kerugian bagi orang-orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah, tetapi kesempatan itu tidak pernah diambil. Jadi Rasulullah Muhammad SAW dengan seluruh sifat-sifatnya pun, sifat-sifat apa yang dimiliki oleh Rasulullah ada di dalam diri kita, termasuk sifat tentang kejujurannya, sifat tentang amanahnya, sifat tentang yang kita ketahui. Jadi manusia itu apabila kita mau mengkaji, apabila manusia kita tuh mau pelajari tentang man arafa nafsahu secara dalam, secara benar-benar dan dengan penuh kesungguhan, dan bukan cuma ikut-ikut mendengarkan lalu takjub tentang apa yang bicarakan, insya Allah kita akan sampai dalam diri. Bagaimana dengan al-halat? Bagaimana dengan al-halat yang mampu memahami tentang ilmu-ilmu ini? Bagaimana termasuk ya waliullah Syekh Siti Jenar? Bagaimana termasuk tentang Syekh Siti Rubi'ah? Bagaimana pula dengan para ilmuwan, para penemu, para pemikir-pemikir hebat yang bisa menemukan, mengembangkan pikirannya, mengembangkan matahari dalam dirinya untuk kemaslahatan dunia. Jadi kita kalau bisa membedakan tentang kedudukan wujud dan sifat yang ada di dalam wujud, kita insya Allah tidak terjadi bentrok dalam diri. Makanya semakin kita mengenal diri kita secara jauh, semakin kita mengenal diri kita secara luas, kita akan menemukan kehebatan. Kesombongan tentang keakuan, tentang ria, tentang kepingin dipuja orang lain, kepingin kita itu banyak hal, semua ada dalam diri. Dan di seluruh histori yang pernah kita dengar, itu semuanya kita ada memiliki jawaban. Kita akan tahu tentang apa yang ada dalam diri kita. Jadi intinya pemahaman tentang Rasulullah Muhammad SAW, pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang Al-Quran, pemahaman tentang sholat, pemahaman tentang rukun iman dan rukun Islamnya, apabila kita kembangkan, kita kaji secara dalam, kita akan tahu tentang setiap buktinya, insya Allah. Jadi intinya bagaimana? Kenapa Rasulullah itu selalu senantiasa menganjurkan kepada kita untuk selalu ikro, untuk selalu belajar ke negeri Cina, untuk selalu belajar walaupun sampai di liang lahat, untuk selalu senantiasa belajar walaupun setinggi langit. Kenapa Rasulullah? Ini titik rahasianya, bahwa banyak ilmu, banyak rahasia yang untuk dan butuh manusia yang memang mau mencari ilmunya. Apabila tidak, saudara yang tahu jawabannya. Bagaimana antara orang-orang umum dan kaum-kaum divergen? Jadi orang-orang yang memiliki kebijakan hati nurani, kebijakan dalam berbicara, kebijakan di dalam menyampaikan, kebijakan di dalam bersosial, di dalam pergaulan sosial. Lalu bagaimana orang-orang yang selalu bisa menempatkan tentang kedudukan untuk takwa, untuk sujud kepada Allah di dalam setiap amalia ketaatannya? Semuanya tak lain bagaimana? Orang-orang para pemikir yang hebat bisa menemukan, menciptakan apapun, termasuk Armstrong, termasuk James Watt, bagaimana dengan Galileo, bagaimana dengan para pemikir lain, bagaimana dengan pakar-pakar ilmuwan dari Islami yang mampu menciptakan, bahkan menemukan tentang banyak hal. Semua itu tidak datang dari diam, semua itu tidak datang dari kemalasan, semua itu datang dari pencarian, semua itu datang dari kesungguhan. Kita lihat, kita tengok ke belakang. Kalau kita perhatikan alam jagat raya semesta ini seluruhnya bergerak. Air selalu bergerak, angin selalu bergerak dengan wujud O2 dan CO2 yang keluar. Lalu termasuk eksistensi api pun, eksistana dengan seluruh gravitasi dan rotasinya, semuanya di alam raya ini bergerak. Matahari selalu bergerak menyinari dan terjadi siang malam, semuanya bergerak. Kalau kita hanya duduk diam, kita tidak pernah bergerak untuk mencari, bergerak untuk baik-baik. Kalau kita hanya diam, kita hanya malas, kita hanya berdiam diri tanpa mencari. Jangan salahkan kalau terjadi ledakan besar kiamat di dalam diri kita. Artinya bagaimana? Kita terjerumus, perilaku kita tidak tertata, perilaku kita tidak cocok dengan akidah Islam yang pernah kita pelajari. Saya yakin para teman, para saudara, ada orang-orang yang bijak memahami apa yang saya sampaikan. Jadi intinya di dalam diri manusia itu mengandung, bahkan kalau kita bicarakan secara global, jagat raya dan seluruh isinya dan seluruh unsur yang ada di dalamnya
itu ada di dalam diri kita, dikandung di dalam diri kita. Yani ada di bal huwal ayatum bainatum fi suduril kitab. Ada dalam diri kita. Jadi kembangkan pemahaman ini. Inti dari pengembangan setelah kita tahu seperti yang saya sampaikan ini, tahu tentang pemahaman-pemahaman ini, nanti bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan. Kita nyantai dalam hidupnya. Kita yang penting tahu. Kalau sudah tahu, ya sudah, kita akan dapat ilmu kosong. Bagaimana kosong? Jadi yang dicari setiap para pencari, yang kita ketahui, yang kita tahu dari setiap rahasia itu hanya orang-orang yang sampai di dalam ini adalah orang-orang yang paham. Kalau kita paham, bagaimana? Nggak kaget. Dunia mau bagaimanapun nggak kaget. Dunia mau terjadi apapun, ngetren tentang apapun, viral tentang apapun, kita adalah orang-orang yang tidak pernah kaget dengan apapun, karena kita sudah mencari, kita sudah menggali, kita sudah mengobservasi tentang banyak pengetahuan, tentang banyak pemahaman. Saya Ewa Kultur selalu senantiasa di dalam diam, di dalam riyadhah saya selalu senantiasa mendoakan para teman, para saudaraku, supaya selalu senantiasa diberikan kefahaman oleh Allah, selalu senantiasa diberikan rahmatnya yang indah, supaya diberikan cinta mahabbahnya yang maha halus dan maha lembut. Semoga para teman-teman mahfirah, hidayah, inayah, petunjuknya Allah masuk ke dalam bal huwal ayatum bainatum fi suduril kitabnya para saudaraku. Semoga para saudara selalu senantiasa sehat, dan para saudaraku selalu senantiasa aktif di dalam memikirkan, merenungkan ilmu. Semoga para saudara termasuk orang-orang yang memiliki kualitas, kuantitas keimanan yang hebat di dalam Islamnya, lalu mencintai, betul-betul mencintai Allah, bukan mencintai memble-memble kepada Allah, tapi cinta total kepada Allah. Semoga amin. Saya Ewa Kultur, apabila ada khilaf dan salah, apabila ada kekurangan, insya Allah apabila ada kesempatan di sela-sela waktu saya akan saya sambung. Semoga para teman-temanku menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi orang-orang yang memiliki leluhur yang betul-betul menguasai ilmu ini, sehingga turun kepada para saudaraku sekalian. Semoga kita orang-orang yang selalu senantiasa diselamatkan oleh Allah. Cara untuk mendapatkan keselamatan itu yakni menata hidup kita, menata cara-cara pikir kita, menata cara menyikapi eksistensi kehidupan ini. Apabila ada khilaf dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.